Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kita pada hari ini adalah manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Pertama, pengertian manusia secara umum. Manusia adalah makhluk yang berakal budi dan mampu menguasai makhluk lain. Manusia akan menjalani proses kehidupan yang memiliki 5 proses, yakni pertama proses pada masa bayi, yang kedua proses pada masa anak, yang ketiga proses pada masa remaja, yang keempat proses pada masa dewasa hingga lanjut usia. Manusia adalah makhluk politik, makhluk sosial, makhluk berbudaya, dan makhluk berbicara. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan Tuhan, baik dari segi jasmani maupun rohani, karena manusia adalah makhluk sosial dan makhluk yang berbudaya. Manusia sebagai makhluk individu. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk individu. Pernah mendengar manusia sebagai makhluk individu? Apa yang dimaksud dengan individu? Sebenarnya individu berasal dari bahasa Latin individuum yang berarti tidak terbagi. Sedangkan dalam bahasa Inggris, individu berasal dari kata in dan divided. Jika diartikan, individu bermakna tidak terbagi atau menjadi satu kesatuan. Mengapa begitu? Pada dasarnya manusia lahir sebagai makhluk individual yang tidak terpisah, tidak terbagi antara jiwa dan raganya. Perkembangan manusia sebagai makhluk individu tidak hanya berarti kesatuan jiwa dan raga. Manusia sebagai makhluk individu memiliki makna yang lebih luas dari itu, yakni manusia memiliki ciri khas dan corak kepribadiannya sendiri. Meskipun memiliki saudara kembar, kepribadian seorang individu dengan individu lainnya sangatlah berbeda. Orang yang terlahir kembar tidak akan memiliki ciri fisik dan ciri fisikis yang persis sama. Secara umum dapat dilihat bahwa manusia memiliki perangkat fisik yang sama, tetapi jika kita perhatikan lebih jauh, maka akan terlihat jelas perbedaan-perbedaan yang dimiliki setiap individu. Ada beberapa aspek yang melekat terhadap penilaian setiap individu. Yang pertama, aspek organik jasmaniah. Yang kedua, aspek psikis dan rohaniah. Yang ketiga, aspek sosial. Kesatuan aspek jasmani dan rohani tidak dapat menjadi pengertian dari kata individu. Apabila terjadi sebuah guncangan pada salah satu aspek, maka akan membawa akibat pada aspek lainnya. Kemampuan rohaniah individu dapat membantunya berhubungan dan berpikir. Selain itu, kemampuan aspek rohaniah individu dapat mengendalikan dan memimpin akal untuk mengatasi setiap masalah dan kenyataan yang dialaminya. Unsur atau aspek-aspek tersebut harus menyatu dalam dirinya agar seseorang dapat dikatakan manusia sebagai makhluk individu. Apabila seseorang hanya tinggal memiliki raga, fisik, atau jasmaninya saja, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai individu. Sebutan individu hanya berlaku bagi manusia yang punya keutuhan organik jasmania, psikis, rohania, dan aspek sosial. Tanpa adanya suatu masyarakat yang menjadi latar belakang keberadaannya, identitas individu tidak akan jelas. Untuk membentuk perilaku yang selaras dengan keadaan, individu perlu mengambil jarak dan proses dirinya. Selain itu, individu juga perlu membentuk kebiasaan yang sesuai dengan perilaku pada dirinya. Sebagai makhluk individu, manusia selalu berada di tengah-tengah kelompok individu lainnya. Manusia sebagai makhluk individu memerlukan lingkungan yang akan membantu mematangkan pembentukan kepribadiannya. Ada saatnya lingkungan menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung proses pembentukan individu. 2. Faktor yang mempengaruhi manusia sebagai makhluk individu. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan manusia sebagai makhluk individu. Yang pertama, pandangan nativistik. Para ahli berpendapat bahwa faktor pertumbuhan yang satu ini ditentukan oleh faktor-faktor lain yang dibawa individu sejak lahir. Artinya, pertumbuhan seseorang ditentukan oleh faktor individu itu sendiri, baik kemiripan dengan orang tua, bakat, dan potensi. Yang kedua, pandangan empiristik.
faktor pertumbuhan yang satu ini sedikit berlawanan dengan nativistik, yakni faktor pertumbuhan seorang individu dilatar belakangi oleh lingkungan. Yang ketiga, faktor koferensi. Faktor pertumbuhan yang terakhir dapat dikatakan kolaborasi kedua pandangan di atas. Faktor pertumbuhan individu yang satu ini didorong oleh interaksi dasar dan lingkungan sekitar. Berdasarkan psikologi, tahap pertumbuhan individu terbagi menjadi 4, yaitu pertama, masa vital umur 0 sampai 2 tahun, yang kedua, masa estetik mulai dari umur 2 tahun sampai 7 tahun, yang ketiga, masa intelektual mulai dari 7 tahun sampai 14 tahun, yang keempat, masa sosial mulai dari umur 14 tahun sampai 21 tahun. 3. Peran manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki berbagai peran untuk mewujudkan segala hal yang diinginkannya. Manusia sebagai makhluk individu berperan menjaga dan mempertahankan harkat martabat yang dimilikinya. Kemudian sebagai makhluk individu, manusia terus berupaya memenuhi hak-hak dasarnya, merealisasikan segenap potensi diri, baik dari segi jasmani dan rohani, menjadi salah satu peran manusia sebagai makhluk individu. Selain itu, manusia sebagai makhluk individu juga berperan memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidup dan yang dijalaninya. C. Manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, dan juga diberikan akal berupa pikiran dan berkembang serta dapat dikembangkan. Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia selalu hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Manusia juga tidak bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Tanpa adanya bantuan manusia lain, manusia tidak mungkin bisa berjalan dan tegak. Dengan mengandalkan bantuan atau uluran tangan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau berbicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang pertama, hak sebagai makhluk individu yaitu menerima imbalan dari hasil kerja keras sendiri. Contohnya, dapat nilai dari suatu proses pembelajaran, baik atau buruknya nilai tersebut itu tergantung dari hasil kerja kerasnya sendiri. Yang kedua, kewajiban sebagai makhluk individu yaitu mengerjakan atau melaksanakan apa saja yang sepantasnya harus dikerjakan. Contohnya, kewajiban sebagai siswa adalah belajar dan menaati peraturan yang telah ditentukan oleh suatu sekolah. Yang ketiga, hak sebagai makhluk sosial yaitu salah satunya adalah menerima imbalan atas apa yang sudah ia lakukan kepada orang lain. Contohnya, mendapatkan uang gaji per bulan atau per minggu dalam sebuah pekerjaan. Di sini kita harus mendapatkan hak dari apa yang sudah kita kerjakan untuk seseorang dalam sebuah kepentingannya. Yang keempat, kewajiban sebagai makhluk sosial yaitu salah satunya membantu sesama manusia dalam suatu kesulitan. Contohnya, membantu seseorang nenek menyeberangi jalan dan lain sebagainya. Nah, dapat disimpulkan hak dan kewajiban masing-masing berjalan beriringan sehingga keduanya harus dilaksanakan oleh setiap makhluk individu dan makhluk sosial.